Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di bulan awal bulan yang dimuliakan oleh Allah telah dilahirkannya seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia dari rahim yang disucikan oleh yang Maha Suci, dari benih bibit yang mulia dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh keberkahan, wajib setiap hamba yang beriman kepada Allah merayakan, memberikan satu prestasi di dalam ibadah, karena di bulan inilah manusia yang paling pandai beribadah kepada Allah, Allah ciptakan. Manusia yang pandai di dalam berakhlak, di bulan inilah manusia tersebut dilahirkan oleh Allah lewat rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jika ada yang bertanya, apakah betul ayah dan orang tua ibu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga? Kita sepakat dan seluruh para salafun salihun, para muhaddits, para orang-orang saleh menyatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri, yang dikatakan para salaf di dalam syair, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya sebagai pengaman dunia, pengaman bumi. Jika sebagai pengaman, bahwasanya pasti orang tua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dipilih dan akan ditetapkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada yang bilang orang tua Nabi di neraka, suruh dia mati, suruh dia nengok, betul nggak di neraka gitu? Contoh. Saya punya rumah atau Pak Camat punya rumah, boleh ya? Harus boleh. Geus kumaha aing bae. Pak Camat punya rumah, yang pegang kunci rumah siapa berarti? Pak Camat. Di dalam ada istri, ada anak, betul? Saat mereka ada orang tua Pak Camat ketok pintu, assalamualaikum, kira-kira boleh nggak masuk sama Pak Camat orang tua ke dalam rumah? Siapa bilang? Boleh nggak Pak Camat? Boleh. Kenapa? Orang tuh yang pegang kunci surga siapa? Orang tua. Pemegang kunci surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Ngaji, makanya PA ngaji. Yang pegang kunci surga siapa? Rasulullah. Yang diizinkan masuk ke dalam surga pertama kali siapa? Rasulullah. Mungkin gak orang tuanya gak boleh masuk surga? Hah? Keluarganya Nabi, orang tua, ayahnya, semua diberikan kesucian oleh Allah. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam kemaksiatan mereka kepada Allah, gak ada. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka meyakini Allah adalah Tuhannya. Logika lagi. Ada seseorang, kita sholat yakin apa enggak sih? Sholat kita yakin apa enggak? Kita sujud kepada siapa? Yakin. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hamil, awal kehamilan, di dalam mimpinya datang satu cahaya masuk ke dalam rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak?
Ini kan ada di dalam surat Ali Imran. Jadi sesuatu yang gaib harus diyakini. Alladzina yu'minuna bil, wajib orang yang beriman percaya dengan sesuatu yang, berarti Siti Aminah percaya betul bahwa apa yang telah ada dalam mimpinya, berarti itu tanda seorang ibu yang beriman kepada Allah. Diceritakan kepada ayahnya, kepada suaminya Sayyidina Abdullah ibn Abdul. Diceritakan, wahai suamiku, datang cahaya masuk ke dalam rahimku di dalam mimpi. Apa jawaban seorang ayah? Insya Allah apa yang bertanda dalam mimpimu tersebut akan menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan. Ayahnya beriman juga berarti enggak sama Allah? Yakin atau tidak? Jadi yang tidak yakin dengan keimanan orang tua Nabi berarti mereka orang digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Betul? Setuju? Oke. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagai pemberi penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Setuju apa enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yakin apa enggak? Yakin. Tahu-tahu ada yang ngomong. Contoh, ada yang bilang, Habib, Nabi kan manusia biasa, buat apa kita merayakan maulid? Ada yang nanya gitu? Mau dijawab pakai sejarah atau mau dipakai hawa nafsu? Enakan hawa nafsu lah. Pakai emosi aja ya? Boleh nggak? Kalau ada yang nanya begitu, mau ngapain ngadain maulid? Nabi kan manusia biasa, nggak perlulah diagung-agungkan dan dimulia-muliakan. Jawab ya. Jawab ya. Duit gua. Yang capek gua. Yang pantat. Yang duduk lama pantat sakit gua. Urusan lu apa? Jawaban mau jawab pakai dalil, mau dijawab pakai sejarah. Oke. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam pasal sebelum pasal fahtadal arsyu taraban wastibsyara. Beliau menyatakan, ahdziru gulubakum ya ma'syara dhawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Di sini dijelaskan, hadirkan wahai kalian pemilik hati dan gunakan akal kalian. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam sejarahnya. Pakai A, gunakan H. Jadi kalau orang nggak pakai akal, nggak gunakan hati, maka mereka tidak paham betul arti sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Belum dilanjut? Sudah paham apa belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham? Bagus. Allah di dalam hadits qudsi memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan. Nah, ini nih letaknya nih. Ini acara ada panitianya enggak? Ada seksi-seksinya enggak? Allah mengangkat malaikat Jibril sebagai ketua panitia. Bukan orang Maleber loh. Pengangkatan panitia saat Nabi mau dilahirkan ke dunia,
disusun kepanitiaan, tapi bukan orang Maleber. Siapa? Malaikat. Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama. Wahai malaikat Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Memberitahukan, memberitahunya memberitahu apa? Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bit tahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun alladhi qabla al-wujud al-ashya wa ibda al-ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi dan berikan kabar gembira. Nah, yang tahu ini kabar gembira siapa lebih dulu berarti? Siapa? Yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Ulang sekali lagi ya. Yang pertama kali tahu diserukan untuk bergembira siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu atas kegembiraan yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Perayaan Maulid ini wajib untuk dengan kegembiraan kita mencontoh siapa? Allah Subhanahu, yang karena diperintahkannya malaikat Jibril untuk bergembira. Jadi kalau ada orang datang bulan Maulid hatinya gelisah, berarti orang setengah gila. Betul ya? Berarti ini ada dalilnya enggak? Berarti yang pertama gembira siapa? Allah. Yang mendapatkan perintah untuk bergembira siapa? Malaikat. Sepakat? Selesai? Ya udah, kalau udah gitu kita tutup sama doa. 8 tadi katanya udah. Udah paham belum? Entar ditelusinnya Maulid yang akan datang. Orang ngelihat jam salah. Saya lihat dulu kira-kira masih berapa lama. Ini soalnya sejarahnya masih panjang. Ini perkiraan selesai kita jam 2 malam lah. Setuju? Sanggup? Aing ente. Terusin ya. Jadi yang pertama bergembira siapa? Yang diperintahkan siapa? Malaikat Jibril untuk menyerukan seluruh penghuni langit dan panitia penyelenggaraan saat Nabi dilahirkan. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril. Cerdas. Malaikat Jibril menyusun seluruh para malaikat untuk turun ke dunia menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betul sejarahnya Nabi. Saat dalam keadaan Nabi ingin dilahirkan, dunia itu bumi sunyi, angin gak ada. Betul ya? Bulan terang benderang. Sampai salah satu yang membantu Nabi saat membantu Siti Aminah saat melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat Rasulullah. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat malam lebih terang dari pagi. Malam lebih terang sampai kerajaan yang ada di Syam terlihat oleh mata. Saking terangnya malam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat dimana Nabi SAW terlahir ke dunia ini, malaikat memenuhi seluruh bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang saya mau tanya lagi. Ada yang bilang lagi, Bib, manusia kan, Nabi kan manusia biasa. Kita buat apa? Kok menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Baik, betul. Di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min
akan datang seorang nabi. Betul? Dari golongan sama kan seperti kita ya. Tapi beliau menyebarkan kasih sayang dan beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama enggak kita sama Nabi? Berarti kita sama enggak sama Nabi? Nabi punya kedudukan seorang anbiya, memiliki umat, namun beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nerima beban hidup udah susah apa belum? Oi. Beban hidup udah susah apa belum? Beras naik. Betul? Cabe, BBM. Lu sih. Susah. Beban. Ini enggak seberapa dengan bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban kita rasakan untuk kehidupan kita, pikul sendiri sudah jadi beban. Bagaimana kita pikul beban tetangga kita? Ada di sini mikul beban tetangga ada? Ada apa enggak? Beban sendiri aja susah, tapi Nabi beban umatnya dunia sampai akhirat dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ente. Lu kapan pahamnya? Banyakan mecin nih orang pada makannya. Ini biar lebih gampang lagi nih. Katanya kan Nabi manusia. Sama kita. Betul? Ya udah kita bahas perbedaan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi diberi waktu 24 jam. Betul? Kita diberi waktu berapa jam? 24 sama. Nabi di dalam riwayat keseluruhan 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai untuk makan, istirahat, senda gurau, ngobrol, bagi ilmu. 1 jam. Terhitung 24 jam beribadah kepada Allah. Tidurnya Nabi ibadah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? 1-0. Betul? Ini mulai cerdas nih. Ini namanya kita ngaji. Yang kedua, kita makan. Kita makan enggak? Nabi pernah 7 hari 7 malam enggak makan, cuman minum aja. Kita pernah 7 hari kelaparan? Belum. Hobinya garas baik. Betul? Beda enggak kita sama Nabi? 2-0. Betul? Oke. Yang ketiga, dalam riwayat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkannya, ini peribahasanya nih, dikumpulkan alam semesta ini, makhluknya Allah, manusia, jin, seluruhnya beribadah kepada Allah, belum dapat menandingi 1 rakaat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah 4 rakaat khusyuk, pernah. 2 rakaat deh khusyuk, pernah. Beda enggak kita sama Nabi? Jangankan khusyuk, nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul? Beda enggak kita sama Nabi? Berapa 0? Jadi kita ngaji nih ya. Jadi saat nanti ada orang-orang yang bilang, kalau ada yang bilang, dah nggak usah bikin maulid, udah nggak usah cinta sama Nabi. Lagi mana nggak cinta, orang berkorbannya semua buat umat.
Betul nggak? 3. Yang keempat, Nabi saat tidur siang bajunya terbuka. Keringat Nabi ada tetesannya. Sepupu Nabi ambil botol, keringatnya ditaruh di dalam botol. Nabi bangun, ditanya, "Wahai saudaraku, itu apa?" "Keringatmu ya Rasulullah." "Untuk apa?" "Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah." Keringat Nabi jadi minyak keringat elu. Betul? 4. Terus ini, oh kita mah nggak bakal pernah satu kita. Ini jujur kita mah nggak bakal pernah satu. 4. Yang kelima, Nabi buang air besar, betul sama seperti kita. Kita juga buang air besar. Kalau kita buang air besar larinya ke kloset. Larinya juga ke sepiteng. Betul? Nabi saat membuangnya itu bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Berarti udah disuruh tutup sama doa. Mic-nya pai. Terus Nabi buang air, kotorannya bumi terbuka dimakan sama bumi. Kotoran kita siapa yang makan? Lele, Mujair, Gurame, ikan aja masih ngelepeh. Betul apa betul? Beda nggak? Berapa kosong? Mau diterusin? Oke. Yang keenam, satu waktu setiap malam Nabi kalau pipis itu ditaruh satu tempat. Ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang hanya Nabi. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia dan tidak boleh terinjak binatang. Satu waktu Nabi pergi ke ngajar. Pulang Nabi mau lihat, dicari mau dibuang, nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur?" "Nggak lihat ya Rasulullah." "Kemana?" Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanyalah ke Ummu Yusuf, "Ummu Yusuf, lihat gak bejana yang di bawah tempat tidur?" "Lihat ya Rasulullah." "Di mana?" Diambil sama Ummu Yusuf. "Ini ya Rasulullah, kosong, gak ada isinya." Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana?" "Aku buang ya Rasulullah." "Buang kemana?" "Ke sini ya Rasulullah." Pipis Nabi diminum. Nabi pipisnya diminum, Nabi marah. Enggak. Nabi bilang kafir. Enggak. Nabi bilang ahli neraka. Enggak. Apa jawaban Nabi? "Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul." Pipis Nabi jadi pipis elu. Bu, cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda nggak? Mulia Nabi? Berapa kosong? Ketujuh, saat panen kurma, Nabi memilih sesuatu yang baik dipisahkan dengan sesuatu yang buruk. Yang baik Nabi berikan kepada umat, tetangga,
semua umatnya Nabi diberikan sesuatu yang terbaik. Yang gak enak Nabi yang makan. Sampai dalam satu riwayat Nabi pernah makan kurma itu, satu butir kurma kerasnya ditaruh malam, besok baru dimakan. Ini malam direndam, besok baru dimakan. Agak lebih bisa dimakan lah. Beda gak sama kita? Kalau kita ada makanan enak, buat kita apa kita kasih tetangga? Buat siapa? Ada makanan enak buat kita apa buat tetangga? Yang gak enak kasih siapa? Tuh. Beda gak kita sama Rasulullah? Berapa kosong? Percuma, kita gak bakal dapat satu. Saya cuma mau ngasih tau doang, kita mah percuma. Sampai yaumil kiamah nih saya tanya jawab begini. Sampai kita umur paeh nih semua di sini. Satu-satu mati. Gak bakal pernah satu. Semua yang ada di dunia ini jauh lebih mulia Nabiuna Muhammad. Dan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatunya kecuali karena Nabiuna Muhammad. Senang gak jadi umat Rasulullah? Bangga gak? Jadi perayaan maulid seperti ini, yang pertama apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril tentang kegembiraan, malam ini kita lakukan dengan kegembiraan. Malaikat mendengar kegembiraan, diperintahkan seluruh penghuni langit dan bumi, mereka bergembira atas kelahiran Nabiuna Muhammad. Jadi jika mereka tidak bergembira saat datangnya malam maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, berarti mereka golongan orang-orang yang tidak karena ini adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh udah putus-putus baik. Ini udah putus lagi nih. Ini berarti kalau putus lagi doa. Doa. Terus nih ya. Ini 70 mau dilanjutin apa udah? Percuma kita nggak bakal satu mah. Apa sih hikmah di dalam maulid? Saat dimana bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan ke dunia, apa manfaatnya buat kita? Setiap apa yang diberikan oleh Allah Nabi berarti punya keberkah. Tahu arti berkah? Tahu arti berkah? Tahu cabe? Cabe digigit rasanya apa? Pedasnya bisa dipegang. Pedasnya bisa dilihat. Yang namanya berkah gak bisa dipegang, enggak bisa dilihat, namun bisa Contoh kecilnya, uang di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya giliran duit, paham? Paham ya? Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini, kita cuman mengharap keberkahan dari Allah. Karena kita kegembiraan kita saat bulan ini datang dan kita bergembira. Allah telah menciptakan seorang manusia dilahirkan oleh seorang ibu yang rahimnya Masya Allah disucikan oleh Allah. Yang kedelapan, Bu Sare, ibu pernah melahirkan, pernah hamil, rasanya apa? Sakit, capek, pegel. Siti Aminah nggak ngerasakan itu, Bu. Ibunda Nabi enggak pernah ngerasain pegel, enggak pernah ngerasain ngidam, enggak pernah ngerasain disusahin. Nabi di dalam kandungan akhlaknya udah buat orang tua luar biasa. Anak kita bagaimana? Yang di dalam kandungan pengen ngelus kepala botak, minta mangga nyolong. Tengah malam bapak dibangunin, yang main mie ayam. Betul? Repot nggak?
Nabi gak pernah bikin repot, masih di dalam kandungan. Nabi seorang anak yang beradab dan berakhlak kepada orang tuanya. Nabi belum lahir udah punya akhlak. Berapa kosong? Kesembilan. Ibu saat melahirkan ke bidan, rumah sakit atau ke dukun beranak, betul? Betul? Nabi saat ibunda ingin melahirkan, Nabi datanglah bidadari yang diutus oleh Allah untuk menjadi bidan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidannya Nabi, bidan elu. Mana apek? Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Saat Nabi keluar ke dunia, berapa kosong berarti tadi itu? 9. Saat Nabi terlahir ke dunia, dipegang oleh seseorang bidadari, tangannya dibawa Nabi, diangkat Nabi, Nabi merontah. Seakan-akan Nabi tidak ingin diangkat, namun Nabi ingin kembali ke bumi seraya sujud kepada Allah. Bayi kita gimana? Lahir kaki di atas, kepala di bawah. Enggak nangis, digebuk. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Berapa kosong? Parah. Ini sejarah wajib untuk kita beritahukan kepada penerus pendakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ajarin ke anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sejarah yang tidak manfaat. Kenapa kita ulas tentang sejarah? Karena Al-Quran banyak di dalam presentasinya isinya sejarah. Betul nggak? Sejarah ini wajib kita beritahukan kepada anak cucu kita. Kenapa? Dari sinilah kita punya timbul rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10-0 kita kalah. Saat itu Nabi sujud, tangan menunjuk ke langit, kepala menengadah ke langit. Anak kita kan gak ada yang begitu, Pak. Kalau kita punya anak begitu, bidan pada loncat. Betul apa enggak? Tuh. Inilah Allah memuliakan Nabi Muhammad. 10. Yang ke-11. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, pilar-pilar kejayaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api raja yang disembah oleh orang kaum Majusi, mereka menyembah api ribuan tahun tidak pernah padam. Saat Nabi dilahirkan, padam api tersebut. Logika, bisa nggak Allah padamkan api Majusi yang disembah oleh orang kaum Majusi 1000 tahun, ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi? Bisa nggak dipadamkan? Pilar-pilar kejayaan Persia Romawi bisa nggak Allah hancurkan sebelum ribuan tahun Nabi dilahirkan ke dunia? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, Allah berhak untuk berbuat apapun. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia? Ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan Maulid kita di malam ini mengingat saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini adalah salah satu bahwa kita ini mengharapkan dimuliakan Allah dan diagungkan Allah karena kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi. Paham sampai sini? Jadi Maulid kali ini satu, kita seperti ini ingin kita ini dimuliakan dan diagungkan oleh Allah.
Maulid tiap tahun kita rayakan. Maulid setiap tahun kita rayakan. Setiap penceramah semua mengangkat sirah nabawiyah tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi, dan semua pasti berwasiat, yuk sama-sama kita makin dekat lagi ibadah kepada Allah. Semua para alim ulama, mau kiai, mau ajengannya, mau habaibnya, pasti duduk menyampaikan untuk kita takwa kepada Allah. Dari maulid yang lalu sampai maulid kali ini, adakah perubahan di dalam kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah? Nggak usah dijawab, kita cukup berkaca di dalam hati kita. Apa yang sudah berubah di dalam kehidupan kita tatkala sudah para guru, para alim ulama memberikan nasihat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita lakukan, ibadah kita udah jauh lebih baik dari tahun kemarin atau sama baik? Kita udah menambah atau makin berkurang? Kalau ini terjadi penambahan, berarti kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Kalau ini menurun, ini hati-hati nih. Mau tidak mau Allah cabut sedikit demi sedikit kenikmatan iman yang dititipkan kepada setiap hamba seperti modelnya kayak kita. Kita sholat, puasa, zakat, bayar kita zakat, haji insya Allah kita jalankan. Tapi semua iman penuh dengan keraguan kepada Allah. Betul apa enggak? Allah kan jelasin, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti ada jalan. Pasti ada, Allah kasih kok jalan buat kita. Semuanya dibuka buat kita. Gak ada sesulit apa sih kehidupan kita di dunia. Gak ada sampai kita ini diboikot satu kecamatan. Ada yang ngeboikot kita satu kecamatan, jangan main sama dia ya. Ada yang begitu. Warung nggak boleh satu kecamatan, kalau si fulan belanja ke sini jangan dikasih. Ada yang begitu. Lihat pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Nabi semua dilakukan, dan apa yang Nabi dapat ujian di dalam kehidupan itu semata untuk menyelamatkan umat agar mereka di akhir zaman tidak mendapatkan satu penyesalan jika mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi. Tadi saya menyatakan Nabi pernah 7 hari 7 malam nggak makan, betul ya? Betul ya? Kita pernah apa enggak? Apa sih kata Nabi? Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berbicara kepada kami sedangkan engkau tidak makan selama 7 hari? Apa yang membuatmu tidak makan ya Rasulullah? Kenapa kali engkau tidak meminta kepada kami? Jawaban Rasulullah, ya Umar, jika aku ingin meminta, aku pasti meminta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan di akhir zaman kelak, aku khawatir umatku ada yang kelaparan sedangkan aku tidak dapat merasakan kelaparannya, maka aku takut ini akan menjadi tanggung jawabku kelak di yaumil kiamah. Maka dari itu Nabi merasakan kelaparannya agar apa? Agar Nabi dapat membela umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah, bahwa kita tahu betul, Nabi tahu siksaan tatkala dalam keadaan kelaparan. Tapi sampai detik ini ada yang kita kelaparan 7 hari. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari semua nih apa yang kita jalankan, gak ada orang yang benci kita. Semua kita diterima, aib kita ditutup oleh Allah. Karena apa? Karena Allah telah lebih dulu memberikan ujian kepada Nabi sehingga umatnya tidak diberikan kesempatan, bahwa Nabi mengatakan, ya Allah cukup aku yang menerima, jangan umatku yang menerima hal tidak kebaikan ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita jujur, kita ini malunya udah kelewatan sama Nabi. Kita punya malu ini bukan main. Nabi orang yang paling pandai bersyukur, Nabi ribuan rakaat dilakukan. Buat siapa? Buat umat. Doa yang Nabi angkat tangan buat umat, bukan buat diri pribadi. Nabi ini menyebarkan rahmat.
sebagaimana Allah memberikan rahmat. Saya mau tanya, di sini ada nggak orang yang nggak punya dosa? Ada nggak orang yang nggak punya dosa di sini? Berarti sepakat kita semua punya dosa. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, aku mencintai hambaku yang bertaubat. Betul apa enggak? Betul enggak? Kita dosa banyak, kita bertobat, Allah masih cintain. Kita masih dicintain sama Allah. Dosa kita segitu banyak, dicintai. Habis dosa kita dihapus oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah. Jika hamba tersebut ingin taubatan nasuh, yang sampai detik ini kita udah taubatnya udah apa belum? Gak usah dijawab, dalam hati aja. Kita belum taubat, tapi umur sudah. Yang bikin dosa anak muda, yang kesiksa orang. Kita mah enak sekarang, dosa nggak kelihatan, kebayang. Kita kan tadi sepakat kita semua di sini punya dosa. Kalau ada aja satu dosa itu modelnya benjolan, gak bakal keluar kita. Malu. Betul apa enggak? Ini udah penuh muka kita sama benjolan. Tapi Allah tutup aib kita. Allah berikan satu kemanfaatan umur di dalam hidup kita nih. Cuman kita nih tugasnya cuman ibadah, tapi emang dasar kitanya geblok. Tahu geblok? Oon? Tahu oon? Bodoh. Salat, ibadah, untung untuk Allah apa untung buat kita? Buat Allah apa buat kita? Kita nggak sholat, Allah akan tetap mulia. Kita sholat, Allah maha tinggi. Coba bisa kebayang. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadzal kursiyyu haibatan. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, arasnya Allah bergoncang. Getar arasnya Allah. Kenapa? Hiporia, langit, arasnya Allah gembira saat menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menambah dengan kewibawaannya tatkala Nabi dilahirkan di dunia. Kita sholat gak akan menambah kewibawaan Allah, tapi Nabi dilahirkan, Allah bertambah kewibawaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba, kita udah dikasih Nabiur Rahmah, kita udah dikasih Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang memberikan setiap kebaikan, dari mulai makan sampai tidur, dari melek mata sampai merem lagi, semua diberikan oleh Allah lewat siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, tapi kitanya aja memang nggak pernah ngelakuinnya. Betul apa enggak? Contoh lagi, contoh. Di dalam rumah tangga ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi? Ada? Ada nggak? Di dalam rumah tangga ada pelajaran dari Nabi? Contoh, ya, Bu, dengar nih. Rasulullah satu riwayat ngebuka jendela rumah, ngelihat anak-anak lagi pada menari-nari, main duf, ada yang joget-joget. Siti Aisyah mau ngelihat tapi takut. Kenapa? Karena Nabi lihat. Nabi tahu. Rasulullah tahu betul Siti Aisyah ini pengen banget ngelihat yang ada di luar. Saat itu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah sini. Rasulullah di jendela. Rasulullah di jendela, Siti Aisyah suruh tanya. Ini Aisyah, mau lihat? Mau ya Rasulullah. Siti Aisyah menaruh dagunya di pundak Nabi Muhammad SAW. Ditaruh. Paham berarti ya? Paham gak? Berarti ditadangin begini di dagunya Nabi. Ditanya sama Rasulullah, sudah puas belum? Belum ya Rasulullah. Sudah belum? Ya Rasulullah. Masih asyik Siti Aisyah. Bukan ngelihat anak-anaknya. Kenapa? Karena dagunya ada di pundak Nabi Muhammad SAW. Sampai ini penari udah nggak ada yang joget, udah nggak ada, tetap Siti Aisyah masih ngelihat. Ditanya, udah belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Saking nikmatnya pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ibu kalau ngelihat bapak lagi di luar, taruh. Kira-kira diapain sama bapak?
Ih, apa-apaan sih? Betul. Tuh Pak. Ya Pak ya, nggak boleh. Nabi bukan yang ngajarin tuh. Nabi yang ngajarin. Kenapa? Keromantisan di dalam rumah tangga juga diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa. Seorang istri ditanya, "Wahai istriku ya Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan pagi ini?" Jawaban Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, udah 2 bulan dapur nggak mengeluarkan asap." Jawaban Rasulullah, "Baik ya Aisyah, kalau begitu saya minta maaf, saya hari ini saya berpuasa." Keluar Rasulullah, dikejar sama Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya puasa juga?" Paham nggak dari kisah ini Bu? Bu, paham dari kisah ini? Apa? Dapur Nabi tidak mengeluarkan, berarti nggak pernah. Rasulullah marah sama istri nggak? Istri marah nggak sama Rasulullah? Dua-duanya dipakai untuk ibadah, sama-sama berpuasa kepada Allah. Model kayak ibu bagaimana? Hah? Bapak pula. Yang ada nggak makanan sarapan hari ini? Boro-boro. Dari kemarin duit kagak apa kagak? Beda nggak kita sama Nabi? Diajarin nggak sama Nabi? Untuk yang berakhlak diajarin apa enggak? Coba digunain ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Rumah tangga bakal adem, tentrem, ayem. Ini yang ditanda-tanda sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah. Tuh. Senang gak ikut cara Nabi? Ada lagi. Nabi pernah gak sih suap-suapan sama Siti Aisyah? Siti Aisyah saat Nabi mau makan, Siti Aisyah ngeliatin aja sambil senyum-senyum. Nabi ambil makanannya, Nabi makan, selesai Nabi makan, Nabi ambil lagi, Nabi suapin Siti Aisyah. Dimakan, senang banget. Ibu pernah disuapin sama suami? Bapak mah parah. Gak boleh gitu Pak, suapin. Lagi sakit juga gak disuapin. Jadi suami gak manfaat banget. Nabi ajarin gak? Diajarin. Cara minum diajarin juga sama Nabi. 1 kali teguk sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Kalau kita gimana? Betul. Bib, manfaatnya apa tuh Bib? Diminum 3 kali manfaatnya apa? Selama air itu setelah kita bacakan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sebanyak 3 kali kita dengan 3 tegukan, air yang ada di dalam diri kita selama masih ada di dalam, Allah tidak akan izinkan jasad ini untuk bermaksiat kepada Allah. Cuman minum, ada khasiat dan manfaat. Ada lagi, insya Allah kita bisa jalanin ya. Insya Allah. Salat sehari semalam berapa waktu? Berapa? 5 waktu. Adzan sehari semalam ada berapa waktu? Kok ragu-ragu? Kali Maleper ada 7. Hah? Salat berapa waktu? Adzan berapa waktu? Ada kabar gembira dari Nabi. Barang siapa dia berziarah kepadaku ke kota Madinah semasa hidup atau setelah wafatnya aku, mereka akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Senang apa enggak?
ziarah ke kota Madinah. Yang ada rezeki, insya Allah Allah luasin rezekinya. Allah kasih kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan dapat berziarah ke makam Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal. Orang Maleber ngomong, Habib teboga duitnya terlalu seer. Betul ya? Betul nggak? Ada kabar gembira, Nabi tahu kita mah orang yang banyak ada yang nggak punya, orang yang nggak mampu ada, tapi Nabi memberikan kabar gembira pula kepada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan, belum diberikan kemampuan. Allah kasih kemampuan tersebut. Apa? Barang siapa membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah adi sayyidina Muhammad wa badhu maqamal mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Barang siapa yang membaca doa azan, dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Masalahnya azan sehari semalam berapa waktu? 5 kali azan. Berapa kali kita jawab azannya? Hah? 5. Yakin? Subuh? Sare Habib sare. Betul? Zuhur lagi di jalan, Habib lagi di jalan. Terkedenge. Ya, udah mulai bisa saya. Betul nggak? Asar. Ya Allah bi. Lagi ngobrol keasikan lupa sama azan. Maghrib mandi bib di kamar mandi suara air berisik. Isya nonton TV bib. Ternyata syafaat Nabi susah atau mudah? Susah atau mudah? Buat siapa yang susah? Orang yang tidak mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Kita ini manusia yang paling bodoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dikasih cuma-cuma lu sama Nabi. Dikasih secara ikhlas. Untuk siapa? Keuntungan umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kita sholat. Kita sholat sehari semalam berapa? 5. Wajib kan? Jika seseorang tidak menjalankan ibadah salat yang wajib, maka sama seperti dia berzina dosanya. Setelah berzina anaknya terlahir, anaknya dibunuh. Dosa besar apa enggak? Dosa besar apa enggak? Udah tahu dosanya, Udah tahu dosanya. Tapi kenapa masih orang yang ninggalin? Kadang kita kan di dalam takbiratul ihram itu kan kita udah ngomong sama Allah, udah yakinin diri kita nih buat Allah, inna salati wa mahyaya lillahi rabbil. Tapi kita seakan-akan tidak memiliki Allah, kami tidak pernah percaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu kita sekarang. Bib, kok bisa ngomong kayak gitu? Iya, orang rata-rata kalau orang pengen apa-apa, kenapa sih larinya ke orang pintar? Ayo, kenapa apa-apa larinya ke orang pintar, apa-apa ke orang pintar? Kenapa disebut orang pintar? Saya mau tanya. Karena yang datang orang tolol. Lah emang benar. Sekarang udah banyak yang namanya orang pintar berkedok agama. Hati-hati nih, hati-hati. Mau banyak rezeki, sholat duha. Mau diangkat penyakit, baca surat kahfi. Baca sholawat syifa, itu diajarkan oleh Nabi. Mbah, aing teu boga duit. Ngomong sama mbah.
teboga duit. Lah tuh mbah rumahnya aja disadarin bebek rupuh. Dalam hati si mbah, sawa aing jul. Sama dia juga enggak punya duit. Kalau dia kaya, dia punya, dia duluan yang kaya, bukan kita. Allah janji di dalam Al-Quran, barang siapa yang memudahkan orang lain untuk di dalam segala hal kebaikan, maka Allah permudah apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat. Janji siapa? Allah. Barang siapa membuka rezeki untuk orang lain, maka Allah akan membuka rezekinya terus sampai yaumil. Siapa yang bilang? Allah. Justru kita ini lebih banyak menyetop rezeki orang, kita menyekat rezeki orang, saling sikut, saling menjelekkan satu sama lain. Agar apa? Agar terlihat jauh lebih mulia daripada orang yang lain. Kedudukan dunia akan pasti hancur. Tidak ada kedudukan di dunia ini yang abadi, melainkan hanya Allah yang akan terus menerus mulia dan abadi terus sampai ke dalam surga. Kita ini siapa? Ngelihat orang begini dikit, tetangga beli motor, kita tempel koyo. Tetangga beli mobil, kita yang kejang-kejang. Ini beda antara kita sama Nabi ini, makanya Nabi nggak diturunin di Maleber. Masjid bagus nggak nih? Masjid bagus nggak? Sekarang kira-kira yang hadir di sini berapa orang? 100 ada? 200? Lebih? Ini masjid nampung berapa? 100 sampai. Kalau sampai sini nih tenda berapa? 200. Ini malam penuh kan? Ini malam penuh kan? Subuh kayak begini nggak? PA. Subuh nggak pernah begini. Subuh berapa sof? Subuh berapa sof? 1,5? Orangnya setengah-setengah gitu. Pasti yang datang aki-aki. Betul apa enggak? Anak mudanya pada kemana PA? Anak muda. Anak muda, lu Gunung Cermek segitu tinggi, Palutungan begitu jauh, lu nyampe pada kesana. Masjid tetangga rumah boro-boro kaki ngelangkah masuk ke dalam masjid. Bikin malu lo. Saya cuma mau bilangin sama bapak-bapak yang ada di sini, Merbot, DKM. Kalau ada anak muda yang nggak sering main ke masjid, kalau mati jangan pernah disolatin di masjid. Gelindingin baik, gelindingin. Yang datang aki-aki ke masjid, kenapa yang sering datang aki-aki? Karena tahu mereka umurnya udah expired. Lah emang benar. Padahal kematian, ingat yang tua atau yang muda, semuanya sama. Betul? Yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang baru lahir? Yang masih muda gagah? Sini ada yang umur 60 ada. 3 tahun lagi. Nabi meninggal umur berapa? Kata Nabi apa? Kita umat Nabi ini umurnya nggak jauh-jauh dari nabinya, 60 sampai 7. Kalau 60 berarti berapa lagi umur? Nah kan lu yang nyumpahin kan 3 tahun aja. Yang 63 ada? Mana? Ada yang 63 ada? Tinggal dicabut sikringnya. Paeh. Betul. Sekarang kalau orang yang mati atau meninggal? Kalau manusia mati atau meninggal? Bukan mati. Inna salati wa mahyaya lillah. Wa mati nggak ada, wa meninggali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, percaya dengan takdir Allah? Percaya dengan takdir Allah?
Kita tahu daun nih, daun pohon begitu tinggi, besar, tinggi luar biasa. Setiap daun yang jatuh kemanapun itu atas takdir atau petunjuk dari Allah. Turun di sini, turun di sini, turun di sini. Kalian mau jabatan seperti apapun, semua akan kembali kepada kita sholat. Yang namanya bujur, woi, bujur. Ini apa namanya? Bahasa Sundanya apa? Hulu apa sirah? Sarwa bae Habib. Betul kan? Ini kepala nih. Kalau dipukul marah apa enggak? Kenapa? Enak aja. Ini kepala saya difitrahi nih. Betul enggak? Saat sujud kepala ada di mana? Sejajar dengan apa? Telapak kaki. Bujur adanya di mana? Lebih tinggi dari kepala apa lebih rendah dari kepala? Jadi dunia ini lo mau sebagaimanapun, kalian mau berbuat apa, tetap kalian akan adanya di. Yang namanya dunia akan larinya ke belakang. Gak akan pernah kita nikmatin. Yang saya bingung, setiap orang lagi buang air besar, kenapa masih diliatin? Kenapa? Kenapa sih diliatin mulu, kenapa? Gak ikhlas, lu gak ikhlas. Tadi Bib kita habis makan ayam enak banget Bib. Kita mau keluar, ya waktunya keluar memang harus keluar. Coba kalau orang gak bisa buang air besar, penyakit apa enggak? Tanda-tanda orang yang belum bisa ikhlas, kalau buang airnya masih dilihatin, itu ciri-ciri orang gak ikhlas. Kadang banyak yang nanya sama saya, Habib gimana cara untuk ikhlas? Lu lihat aja sendiri, lo nengok, kalau masih nengok berarti lu orang yang gak ikhlas. Yang namanya di dalam kehidupan pasti harus ada yang dibuang. Mata kita ada kotoran enggak? Hidung kita ada kotoran enggak? Telinga ada kotoran enggak? Kulit ada kotoran enggak? Kuku ada kotoran enggak? Dalam perut ada kotoran enggak? Semuanya kotoran kok. Ada yang harus dibuang. Semuanya harus dibuang. Kita ditugasin sama Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelihara. Dirawat. Dijaga. Bukan dirubah. Udah benar jadi perempuan, pengen jadi laki. Ada udah jadi laki, pengen jadi perempuan, kelamin dibuang, tolol. Ada jakun, ini jakun manfaat bahwa lu tuh kayak am jago. Suaranya ngebas-ngebas seksi. Yang namanya laki-laki ada jagon, itu laki-laki sempur. Berarti dia baligh. Betul nggak? Ya kalau ngelihat anak-anak mana ada jakun yang terbelah? Ada? Gak ada, masih lempeng, suaranya masih asik. Suaranya masih ngelengking. Ini model kayak kita begini, jangkun udah terbelah-belah. Ini takdir dari Allah apa bukan? Ini kodrat. Hoi. Tes. Awo. Yang perempuan sudah menjadi kod, laki-laki sudah juga menjadi kod. Bisa dirubah? Kodrat itu nggak bisa dirubah. Kalau takdir bisa kita rubah. Kalau takdir bisa dirubah? Bisa. Contoh. Bapak seorang petani. Ibu seorang rumah tangga. Hidup kelayakannya nggak ada apa-apanya. Tapi beliau kerja keras mencari rezeki, menafkahi anak sehingga anak menjadi S1, S2, S3, menjadi dokter, insinyur, profesor, betul? Kehidupannya berubah nggak? Takdir berubah nggak? Itu namanya boro-boro dulu pernah tahu mobil apa aja mereknya, naik sepeda aja kagak punya, betul? Tapi anak menjadi sukses, pulang ke kampung, Pak, Bu, naik mobil baru nih, betul? Naik gak derajat yang namanya orang tua?
Takdir bisa dirubah, kodrat nggak bisa dirubah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maulid yang diajarkan oleh para salaf, kita memeriahkan, kita bergembira, kita merayakan untuk apa? Merubah diri kita jauh lebih baik. Ibadah kita lagi nggak benar, ingat Nabi, punya rasa cinta. Giroh ibadah kurang, ingat perjuangan Nabi, insya Allah ibadah kita makin terus mau ibadah kepada Allah. Betul apa enggak? Berarti Nabi ini Allah ciptakan di dunia buat umat manfaat atau enggak? Manfaat atau enggak? Kalau sudah tahu manfaat, ambil kemanfaatan dari Nabi untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil, pakai sendal kaki kan, buka sendal kaki ini kan satu yang ketiap harian kita lakukan. Masuk kamar mandi sebelumnya baca doa, masuk kaki, jangan pernah dua-duanya licin ngeglendak paeh. Ya. Masuk kaki kiri, keluar kamar mandi kaki. Ini kan sudah diajarkan sama Nabi. Untuk apa? Mengikat antara kita dengan Nabi makin selalu dalam berdekat. Ini fungsi maulid. Kita bersolawatnya seperti ini aja, dengan hati kegembiraan kepada Nabi, Allah berikan satu kegembiraan kelak nanti di yaumil qiyamah. Acara seperti ini buat panitia. Saya mau tanya dulu nih, semua jamaah datang ke tempat ini senang atau enggak? Gembira atau tidak? Panitia akan mendapatkan kesenangan seorang mukmin yang hadir di dalam tempat ini sesuai daripada hadis Nabi, barang siapa membuat senang seorang mukmin maka jauh lebih baik daripada yang namanya ibadah 60 tahun. Berbuat baik sama orang, senengin hati orang. Nabi bikin senang kita, orangnya Nabi ini udah nggak ada, tapi sampai sekarang kita selalu dibuat senang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mudah-mudahan kita selalu diizinkan oleh Allah untuk selalu